Untuk acara selanjutnya, mari kita mendengarkan sejenak nasihat pernikahan dari Bapak Ustaz Haji Muhyiddin SAG MPD, sekaligus beliau akan memimpin doa. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ustaz Haji Muhyiddin SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Mana cakepnya ini? Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam, insya Allah berkahi cepat umroh, cepat naik haji. Daun salam, daun talas. Yang jawab salam, insya Allah punya hutang pada lunas. Amin. Kenceng kan aminnya? Roko samsu warnane kuning. Ibu-ibu sing jawab lesu didoakan lakine kawin maning. Amin. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqal qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarram, para kesuan, para kiai, para tokoh masyarakat, para hujat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, yang insyaallah tidak mengurangi ta'zim kami kepada beliau. Terkhusus keluarga besar mempelai wanita Bapak Sulaiman Ma'ruf dan Ibu Yati Faryati, dan juga keluarga besar mempelai laki-laki Bapak Iwan Hermawan dan Ibu Ipah Komalasari. Dua keluarga mudah-mudahan yang Allah pertemukan menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian. Allah persatukan, terkhusus Adinda Davina Adani Sufati dengan Ananda Irfan Setiawan yang sudah kita saksikan akad nikahnya. Kita doakan bersama barakallah wa barakatuh wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan Allah berkahi keduanya dan Allah berkahi kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Allah jadikan kemudahan dalam rumah tangganya. Berikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menyaksikan dan mendoakan akad nikah antara Ananda Davina, Adinda Davina dan Nanda Irfan. Mudah-mudahan kedua mempelai setelah kita saksikan akad nikahnya menjadi pasangan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada hamba Allah yang paling benar perkataannya, khusus sholatnya, mabrur hajinya, yang sayang kepada umatnya, kasih kepada keluarganya. Beliaulah pendobrak keadilan, penegak keadilan, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin pada undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih ikan lele, ikan lauhan. Insya Allah tidak bertele-tele karena tahu Bapak Ibu sudah bikin makan. Baik, saya di sini memberikan nasihat kepada kedua mempelai khususnya dan kedua mempelai umumnya, pengantin lama dan pengantin lawas. Kalau boleh saya ibaratkan orang yang baru memasuki hidup berumah tangga. Itu kalau saya analogikan tidak ubahnya orang yang akan berlayar ke suatu pulau. Orang yang akan berlayar ke suatu pulau itu hatinya riang dan gembira, senang, luar biasa, girang. Kenapa? Karena tidak terbayang nanti di sana ada ombak besar, di sana ada laut besar, ada badai besar. Bahkan saking senangnya teman-teman pada ngasih selamat. Ada yang tempel pakai amplop, ada yang kirim kado, ada yang macam-macam. Senang, riang dan gembira, tidak terbayang bahwa nanti di sana akan ada ombak besar. Oleh karenanya supaya kita selamat, khususnya pengantin baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga perlu persiapan. Khususnya kepada kedua mempelai yang sudah kita saksikan akad nikahnya dan umumnya kepada Bapak Ibu pengantin lawas. Perlu persiapan kurang lebih ada 5 persiapan. Mudah-mudahan cukup 10 menit. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pastikan bahwa kapalnya harus bagus ya Bu. Kapal yang kita tunggangi harus bagus. Bagus apanya? Bagus bodinya? Bukan. Yang terpenting adalah mesinnya. Bodi boleh oplek, mesin Mercy. Buat apa bodinya bagus tapi jalannya mogok? Artinya apa? Jiwa kita harus kita bangun dulu sebelum nikah. Akhlakul karimah kita bangun. Ya, Adinda, Davina dan Nanda Irfan sebelum nikah mungkin minta restu dulu kepada kedua orang tua, minta doanya, minta restu supaya kalau ada restu dari orang tua, insya Allah akan berjalan lancar dan insya Allah akan bahagia. Saya teringat ya akan pesan guru saya. Kalau kita hidup ingin berkah, muliakan orang tua. Kalau kita hidup ingin bahagia, hormati guru kita, guru dan orang tua. Insya Allah kita hidup berkah, hidup bahagia. Kemudian apa lagi? Nah, kodanya harus pandai. Artinya apa? Inilah peran suami harus bisa mengendalikan ketika ada masalah dalam bahtera rumah tangga kita. Karena kita tidak bisa berjalan mulus, tidak bisa berjalan enak saja. Iya saja sebulan 2 bulan tidak kelihatan, ke 3 bulan ke sana baru kelihatan watak aslinya. Oh, ternyata Kang Irfan turuning ngorok. Oh, ternyata Nong Lovine doyan ngiler. Jadi ketahuan. Disitulah kalau kita tidak menyadari dan seorang suami tidak bisa mengendalikan bahtera rumah tangga, bisa saja tenggelam di tengah lautan. Kira-kira begitu. Kemudian apalagi? Bekalnya harus cukup. Nanti kalau nggak cukup di tengah perjalanan, di tengah lautan kita lapar. Artinya apa? Bekal itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal karena sebaik bekal itu tidak lain adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah urusan kita. Maka inilah perbaiki hubungan kita dengan Allah, minta pertolongan Allah, minta bimbingan Allah supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau berjalan, mau kita berumah tangga, kalau kita mau berlayar, persiapkan ya.
kita harus bisa montir sendiri. Kalau tidak, kita bawa montir, takut di tengah lautan kapalnya rusak. Kalau bisa montir kan bisa dandan, bisa memperbaiki. Kalau tidak sendiri, ya orang lain. Artinya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, tanya sama guru kita, sama ustadz, sama kiai, sama senior kita. Artinya apa? Perlu adanya hubungan kita cari tahu, cari ilmu. Jangan ditangani sendiri. Kalau ada permasalahan, yuk ngadu kira-kira kepada siapa, minta nasihat. Kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada saudara kita yang lebih berpengalaman. Supaya apa? Ada solusi. Jadi harus tahu ilmunya. Karena dalam rumah tangga tidak mulus. Innal hayata mali'atun bil mutahadiyat faqabiluha bis sabri. Sungguhnya hidup itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Faqabiluha bis sabri, maka hadapilah tantangan dan rintangan itu dengan penuh kesabaran. Bis sabri tanalu maturin, dengan sabar insyaallah kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Jadi kalau Adik Davina ya, misalkan ada kekurangan dalam ya Kang Irfan, ya harap dimaklum lah. Ya ibu-ibu juga kalau melihat suaminya punya kekurangan, ya harap maklum. Begitupun suaminya kalau melihat istrinya, kira-kira istrinya apa ini? Ya dari kemarin kelihatannya beda. Tapi wong kula memang melembung baik kayu ledumung, nyemprot suwi-suwi makin kurang apa gen ya. Lah sesekali diajak nih nge-mall, sesekali diajak nih lain toko emas, insyaallah ya wenten sairane ku Bu ya. Lah ya misalkan ibu-ibu pun lamun digawe nih toko emas insyaallah lemes ka jadi seger. Kalau terbesairan, ada sairnya mau dengar nggak Bu? Ya, kalau istri pusing badan lemas, jangan langsung dibawa ke puskesmas, coba bawa ke toko emas, insya Allah pusingnya waras. Aku ibu, bapak-bapak. Andilah ke kita kan juga. Jalan-jalan ke kota santri, jangan lupa membeli janur. Kalau pingin disayang istri, jadilah suami jujur. Oh, ibu-ibu ya setuju? Akur baik. Jadi ya, jadi suami harus jujur. Ditakoni Kang BPC ta. Oh, padahal matang tas ngeraktir batur-batur tas ngeraktir duren ngomel di bisnis bahaya. Lah wis barang kependap duitnya lagi apa mabu duren gitu. Oh, lah ndi oleh-oleh duren. Lah ora lah mambune doang. Lah sing kok tanen mambune bae karo kita kok begitu. Ya, gitu. Jadi kemudian kalau istri melihat suaminya lelah, kemudian baru pulang, bagaimana caranya? Ya, harus saling asih asuh, ngerti. Ya, mungkin disambut dengan baik. Aja langsung ditakon, ini Kang Pici sih. Peletar-peletor bedi ceramah. Pogolan nih kantor ditakoni, diinterogasi, pusing, ini tengah jalan ditangkap polisi. Nih umat diinterogasi bisa. Tenangkan dulu hatinya ya Bu ya. Ya, iya, ini nasihat buat kita bersama. Ya, ada sairannya juga nih buat suami. Ya, buat istri. Kalau suami pulang masuk rumah, kelihatan banyak masalah. Istri diam jangan ceramah, mending dan sambut dengan ramah. Oh.
laki mah Bu, suami mah walaupun capeknya kayak apa, kalau disambut dengan dandan yang ayu masuk kamar, insya Allah hilang. Tas dandan kok ditakoni kok Kang, ya mau makan malam apa makan sore, mau makan malam apa makan sore, aku makan sore kunong, jadi makan sore kan ini malam, ya makan malam udah saya rawat, makan sore udah saya dandan nih, makan sore maksudnya. Ya usah makan sore bedingin lah, aku lanjut makan malam loh, ya minum kopi di pagi hari, cakep, badan hangat sehat rasa segar. Kalau ingin disayang suami, jadilah istri yang penyabar. Terakhir ya, tujuannya kita harus jelas bahwa kita nikah itu tujuan kita adalah mengharap ridha Allah. Tujuan kita adalah ibadah. Man tazawwaja imra'atan faqad istamala nisful iman. Nih, buat Kang Irfan. Apabila kita menikahi seorang wanita, maka sempurna iman kita. Kalau belum nikah, separuh imannya belum sempurna. Ya, makanya bapak-bapak tuh sering menyempurnakan nikah, menyempurnakan iman dalam rangka menyempurnakan ya tadi itu alasan itu mah ya. Jadi niat kita karena Allah, niat kita ibadah. Kemudian tujuan kita harus sama, selaras, saling asa, saling asih, saling asuh, bukan saling gesek, gosok, saling bekerja sama, saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Jadi saling melengkapi, saling membutuhkan. Kun kal yaden walatakun kaludunen. Jadilah kita seperti kedua tangan, rukun, kompak, bersatu. Ya, saling asa, saling asih, saling asuh. Nih saya ibaratkan kedua tangan Bu ya. Itu rukunnya bukan main, kompaknya bukan main. Kalau jalan tangan kanan ke depan, kiri ngalah nggak? Ngalah ke belakang. Kalau kiri ke depan, yang kanan ngalah nggak ke belakang? Ngalah. Karena saling mengalah, jalan dilihatnya enak nggak? Enak. Coba kalau nggak ada yang ngalah, tangan ke depan kata tangan kiri, saya juga bisa ke depan. Yang kiri ke belakang kata kiri, kanan saya juga bisa ke belakang. Akhirnya persis jalan kayak robot. Karena nggak ada yang mau ngalah. Itu enggak kedua tangan mah. Makanya kita disuruh mencontoh teknis kerjanya. Tangan kiri, ya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, terima duit tangan kanan, hormat tangan kanan. Apalagi? Pokoknya kerjanya bagus-bagus. Yang kiri nggak pernah protes. Rumase. Jadi ada masing-masing tugasnya tuh, ada ya Bu ya. Aja protes, wih kita memasak bayi jadi bune. Lah gantian enggak? Ibu sing kreatif picis. Ya, tapi tangan kiri ini kerjanya apa? Seksi kebersihan, ibu-ibu kudoyan ning dapur. Seksi kebersihan, bahkan guna apa aja? Jika nanti cewek mohon maaf ya. Tapi yang kanan tangan kiri enggak mentang-mentang bagus, baik, hebat, terhormat. Kalau ada rizki dibelikan jam tangan, dipakai di tangan kiri. Bapak-bapak lamun duwe rezeki nek akan yang rapi toko akan emas nggih ta akur punya cincin belian cincin dipakai di tangan kiri, rukun kompak bersatu. Wala takun kalau dunia, jangan jadi kedua mata mau kerjasama juga susah, ketemu aja susah. Telinga, kedua telinga sama, kedua telinga wala takun kalau dunia, jadi kedua telinga susah kerjasamanya. Oleh karenanya mudah-mudahan ya pengantin kita yang sudah kita saksikan akad nikahnya kedua mempelai ini diberikan keluarga yang tenang, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Di penghujung kita sama-sama berdoa, doa mukhul ibadah. Doa adalah senjata, adalah pokok ya, ibadah. Doa silahul mukmin, doa adalah senjata bagi kita sebagai seorang mukmin. Sebelum doa kita bertawasul dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala likulli niyatin sholihah. Nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah was-sihah was sakinah mawaddah warahmah, khususan
kepada kedua mempelai kita. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya mujibas sajidin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah indaka 'ala darajat tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, jadikan pernikahan ini pernikahan yang Engkau berkahi ya Allah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi keduanya ya Allah, bagi keluarga dan bagi seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Ya Allah ya Fatah ya Alim. Ya Allah, jadikanlah pernikahan ini penyempurna keimanan kami, menjadi tempat kami bersabar dan bersyukur kepadamu ya Allah, menjadi sekolah tempat kami belajar dewasa dalam bersikap, menjadi jalan bagi keduanya menuju cinta dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepada kami, memperbaiki akhlak kami, memperbaiki amal ibadah kami. Ya Allah ya Ahad ya Samad, satukan hati kami ya Allah, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijatul Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama allafta baina Ali wa Fatimah Zahra. Ya Allah ya Wadud, jadikan rumah tangga kami ya Allah dan kedua mempelai saling mencintai di kala dekat, saling menjaga di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan dalam ketaatan, saling menyempurnakan dalam ibadah, saling mendoakan dalam kebaikan, saling cinta dan sayang kepada keluarga dan anak-anaknya ya Allah. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Karuniakan kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang kelak mendoakan kami ketika kami orang tuanya tiada ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, luruskan niat kami, kuatkan tekad kami, bimbing keduanya ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Lindungilah kami, lindungi dari segala tipu daya syaitan yang terkutuk. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal wal mukhtalifata wal syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa qadjur jariyat istaghfir wa la burhani majra lisan bila pedang luka itu masih ada harapan sembuh, lisan luka hati kemana hendak obat dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak.